Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksimu bersama narsistik. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Wow. Tadi jatuh ya kartunya, tetapi karena tertutup sehingga saya ambil lagi ya. Saya hanya mengambil kartu yang terbuka. Tuh kayak gitu ya, Three of Swords. Oke. Kartu pertama di sini Three of Wands, di mana ya? Saya lihat di sini kamu merasa bahwa oke, kayaknya hubungan kita off aja deh ya. Kamu udah lelah, udah capek berjuang sendiri ya. Ini ibaratkan kamu lagi mau berjuang kan, kamu dilihat aduh capek untuk jauh ke sana nih, berat sekali nih ya, tapi saya harus berjuang untuk diriku. Karena apa? Orang narsistik tidak mau berjuang bersamamu. Hanya janji-janji palsu, harapan-harapan semu, pelaksananya tidak ada. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sudah menikah saat ini ya, kamu menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala keluarga juga, double-double, mencari nafkah, urusan anak kamu yang urus, ini kalau kamu wanita ya. Sebagai tulang punggung, capek, nggak mampu, tapi pasanganmu santai-santai baik. Pemalas lagi. Wah, ini ada emosi yang sangat tingkat dewa ya yang saya rasakan ya. Aduh, Aries sabar ya. Kehidupan dengan narsistik memang seperti gitu, dimana dia melihat kamu itu sebagai orang yang bisa memberikan apa yang diinginkan. Ya, kebahagiaan dalam tanda kutip semu. Kebahagiaan utama adalah penderitaanmu. Dimana kamu urus anak, dimana kamu harus kasih dia duit. Ya, dia santai-santai aja. Tuh, ya, dia ibaratkan tidak melihat dari sisi baikmu, dia hanya lihat dari sisi negatifmu. Ya, dia mau datang suka-suka, pergi suka-suka. Urusan anak semua apapun kamu yang tanggung. Baiknya nanti dia, susahnya atau pada saat ada masalah semua karena dirimu. Ini kalau sudah berkeluarga, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin ya kalau seandainya belum menikah sudah ya hanya seks aja dengan uang. Pada saat ini saya lihat di sini ada yang mungkin hamil, dia suruh gugurkan, tidak mau bertanggung jawab, malah pergi, tidak mau ribut, tidak mau pusing. Dia suruh kamu cari jalan keluar sendiri gitu. Ya sudah, kamu mau apa? Cari laki-laki lain untuk bertanggung jawab ataukah apa? Karena dia tidak mau pusing, atau bahkan dia mengajakmu untuk aborsi. Ini ada beberapa. Karena tidak mau ribet ya, dia mau yang happy aja. Jadi kamu yang pusing sendiri untuk mencari solusi untuk dirimu atas apa yang sudah kamu lakukan. Tetapi di sini ada penantian, masih menunggu aja. Wah, kenapa kamu menunggu orang toksik? Ya, di sini ada the hermit ya, dimana kamu masih menunggu dia, menanti dia untuk berubah. Ngapain? Dia aja nggak mau berubah, untuk apalagi kamu yang mau suruh dia berubah. Ini orang ada gangguan mental, dia sakit. Dirinya nggak mau sembuh, kamu mau sembuhin gimana? Ibaratkan gini ya, kita sudah kasih dia ke dokter, sudah diberikan obat mahal, tapi dia nggak mau minum. Ya, jadi begitu, keras kepala, karena dia merasa bahwa dirinya nggak sakit. Dan kalau kita bicara narsistik ya, ini anak kecil dalam tubuh jiwa orang dewasa. Dimana dia masih kecil otaknya itu,
Kalau anak kecil kan taunya happy aja ya, nggak ada tahu beban ya. Coba kita lihat anak kita atau anak-anak kecil ya, dia berantakin rumah, serasa kayak biasa aja, dia nggak lihat kalau aduh ibu saya capek, ayah saya capek, ataupun kakak saya capek membersihkan. Dia taunya ya membongkar aja, karena dia merasa happy. Nah sama kalau narsistik tuh kayak gitu, dia nggak lihat dari capekmu, dia taunya yang saya happy ya saya bikin, kamu mau suka tidak ya terserah. Anak kecil kan gitu kan. Contoh ya, dia sudah membongkar. Ini contohnya kamu seorang kakak. Terus kamu marah, wah kenapa kamu membongkar? Saya kan barusan membersihkan. Dia santai aja. Kalau pada saat kamu memberikan tindakan, dia minta pembelaan di ibu atau ayah. Itu dia mau pukul saya tuh, dia mau pukul saya. Pasti ibu akan memarahi. Kenapa kamu mau pukul adik kamu? Padahal dia tidak tahu bahwa dia salah gitu. Nah sama seperti narsistik. Pada saat kamu mungkin contohnya minta cerai ya, dia mau namanya santai. Wah dia minta kok namanya up ya, maksudnya dia mau santai-santai baik gitu, tidak mau namanya tercemar. Jadi wah kalau publik ditanya kenapa kamu ribut dengan dia dan sudah berpisah, wah dia yang minta cerai dari saya kok. Ya kenapa? Karena kamu sudah tidak mempunyai sesuatu yang dia dapatkan gitu. Intinya macam contoh kamu udah kere, dia akan mencari orang yang punya uang. Dan pada saat kamu punya uang ya dia akan kembali lagi seakan-akan tidak ada merasa berdosa, tidak ada merasa bersalah. Kenapa? Karena dia mau hidup enak aja. Ya, tanpa ada berjuang. Dia mau santai, dia mau hasil, dia nggak mau berjuang, dia nggak mau proses, dia mau langsung jadi. Ya, dimana di sini saya melihat kamu demun ya. Kalau gelap cuman aja ada cahaya bulan. Dimana ya setitik terang itu harapanmu. Seakan-akan impian saya kok sudah kayak nggak seperti dulu ya, yang mana bersamanya impian yang sangat luar biasa indah, tapi sekarang kayak ya udah deh, udah capek, udah lelah, ya udah deh, Tuhan mau bikin apa ya terserah. Padahal dulu kamu tidak seperti gitu loh. Dulu kamu energik, kamu hebat, kamu kuat, kamu pintar. Tapi pada saat berhadapan dengan narsistik, hidupmu jauh berubah. Kamu terpuruk, kamu jadi gak urus diri, kamu banyak hutang, gak urus baik anakmu. Ya, bahkan mungkin kamu sekarang lebih menyendiri, suka sendiri, banyak penyesalan dalam diri, dimana malah menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ini ada yang berbawa agama ya, membawa-bawa agama ya, wah dia tidak bersyukur untuk menggolkan apa yang dia inginkan. Atau mungkin dia mengambil hatimu dengan puji Tuhan, syukur alhamdulillah, atau apapun yang serasa wah dia religi, pasti dia ke depan ini bisa menjadi imam yang baik, ataupun ya dia bisa mendidik anakku dengan baik ya, sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ya di awal memang dia begitu untuk menjeratmu, masuk dalam perangkapnya. Setelah masuk dalam perangkapnya baru dia memainkan. Ya, dan ya mengurasmu tanpa sepengetahuanmu, seolah-olah kamu berpikir bahwa dia tulus. Ya tulus karena ada apanya, kamu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi, bye. Kalau happy bersamaku, kalau susah sendiri aja, jangan bawa gua. Itu yang dalam hatinya. Sama seperti anak kecil kan, suka-suka dia mau bikin apa, jangan dilarang-larang. Kalau dilarang-larang malah dia marah. Nah sama, kalau narsistik ya terkoneksi dengan dirimu, kamu mau bertukar pikiran dikiranya dia dimarah, kamu mau dia introspeksi dibilangnya dia nggak salah. Ngapa yang harus saya introspeksi, bukan salah saya. Kita kalau bicara dengan orang tekanan mental ya, kita juga akan tertekan mental kita. Jadi jangan berharap kamu akan bisa membuat narsistik itu berubah. Ya. Malah nanti kamu yang dibikin berubah dari orang yang waras menjadi orang yang sakit jiwa. Ya. Mungkin kalian mungkin berpikir Kak Ica terlalu sadis amat bicaranya hari ini ya, topiknya kayak gimana gitu. Karena ini saya menarik energi kalian ya yang emosi. Mungkin kalau seandainya kamu belum terkoneksi dengan narsistik, mungkin kamu akan berpikir bahwa Kak Ica bicaranya terlalu mendramatisir.
Tetapi kalau orang yang sudah terkoneksi dengan narsistik, pasti tahu apa yang saya ucapkan ini sangatlah benar, karena dia sudah alami. Ya. Tapi buruknya kamu masih ada penantian tuh, yang tadi di hermit ya. Nanti dia bahagia, atau bahkan kamu itu mau datang ke dia ya untuk meminta maaf. Ya, akhirnya kamu hancur sendiri. Di sini ada Four of Swords, dimana karena cinta ya, saking cintanya kamu dibodoh-bodohi, dan dia merasa bahwa kenapa ya orang secantik kamu, seganteng kamu, sepintar kamu, sekaya kamu, apapun macam-macam, tapi bisa begitu bodoh di tangan saya yang orang bodoh ini gitu. Apa begitu besar cintamu terhadapku sampai otakmu gak bisa berpikir jernih, maunya aja disakiti oleh saya. Dan itu kemenangan dia, dan itu kebahagiaan dia. Jadi kalau kamu bilang dia bahagia, ya bahagia karena melihatmu menderita. Dan kamu mau bilang bagaimana ya supaya dia berubah, supaya kami itu bisa bahagia bersama. Kebahagiaannya dirinya itu adalah penderitaanmu. Kan kita bicara gangguan jiwa ya. Dia senang kalau anak kecil ya dikasih contohnya dia ejek-ejek apa ya, kayak macam ngejek orang ya. Bahasanya apa yang ngejek-ngejek di sini? Soalnya nggak bisa pakai gerakan sih, soalnya kayak macam ya ejek orangnya, ejek sahabat ya. Semakin sahabatnya ganas kan semakin dia bertambah, semakin dia senang. Wih, dia ganas gitu kan. Nah ini sama, narsistik tuh gitu. Semakin kamu emosi, semakin kamu menderita, semakin dia senang. Ya, macam tadi yang saya bilang ya. Saya kasih contoh kakak kamu, contohnya kamu sebagai kakak, kamu membersihkan rumah. Habis itu adikmu yang kecil bikin berantakan. Terus kamu marah. Terus tiba-tiba kamu marah, kamu mau ambil tindakan ya, habis itu dia lari mencari pembelaan di orang tua. Bahkan dia senang karena saya dapat pembelaan dari orang tua nih ya. Semakin kamu tertekan karena orang tuamu marah kamu. Tuh kan, kamu itu gak boleh marah-marah adik kamu, itu dia masih kecil. Sama, dia senang kamu terjudge dari dari publik. Macam contoh, publik melihatmu, dia nih jahat sekali sama suaminya, atau dia jahat sekali sama istrinya. Oh, ternyata dari hubungan kalian renggang, retak itu karena dia toh. Oh, ternyata dia minta cerai toh. Oh, begitu. Jadi kamu tuh kayak macam merasa bersalah. Ataupun mungkin kondisinya dia membongkar aibmu, menceritakan supaya kamu malu, tertekan. Ataupun juga saya lihat di sini ada beberapa yang mengkambing hitamkan, mengatasnamakan kamu supaya bertengkar, entah kamu dengan pimpinanmu, teman karibmu, tetangga atau apa. Dia menyebarkan hoaks ya, supaya kamu itu punya masalah dengan orang-orang sekeliling kamu, punya musuh. Dia senang itu. Dia mau mencari kubu-kubu gitu, kubu-kubu untuk dirinya, supaya kamu lebih tersiksa lagi. Ya. Atau contoh dia emosi ya, dia bikin kamu emosi, akhirnya kamu pukul, tidak sengaja pukul. Wah, langsung sudah KDRT. Menangis penuh drama. Ya, padahal dia memang mau kamu memukulnya gitu. Supaya kamu kayak seakan-akan saya salah, saya sudah memukul. Jadi kamu merasa saya salah lagi. Dan kamu minta maaf pun dia tidak mau. Kenapa? Karena memang dia mau berpisah dengan dirimu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mempunyai sumber daya lagi yang dia inginkan. Ya, dia itu mau menang di atas kamu. Ibaratkan dia tuh pawang. Ibaratkan kamu nih singa ya. Singa itu kan raja hutan ya. Kamu tuh ibarat orang pintar, orang kuat, orang hebat. Tetapi dia mau taklukkan kamu. Dan membuatmu menderita. Dan takluk di bawah kakinya adalah kebahagiaannya. Mungkin orang bilang, wah ini terlalu kejam. Dan memang seperti gitu. Makanya saya bilang kalau kamu mau dengan narsistik, hati-hati. Kamu yang bisa menjadi orang gangguan mental juga. Dan maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Jadi jangan berharap kamu akan bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari narsistik. Karena kalau kamu bahagia berarti penderitaan buat dirinya. Dan dia tidak mau menderita, dia mau dia bahagia. Dan di mana dia bahagia adalah penderitaanmu. Jadi
Kalau kamu mau bahagia bersama narsistik, nggak akan. Karena dia nggak bisa memberikan kebahagiaan untukmu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kaica? Menghindar. Nggak usah terlalu mau ladeni dia. Dia bicara kamu di media sosial jelek-jelek, biarin aja. Biar publik yang menilai. Ya. Nggak usah digubris. Semakin kamu gubris, semakin dia berkuar-kuar, saya menang, ya. Saya suka nih, ya. Perang baru dimulai nih. Tambah lagi dia. Kayak anak kecil kan? Semakin dia ejek-ejek kamu, semakin kamu emosi, semakin dia tambah ejek. Bahkan dia mencari sahabat-sahabatnya untuk di kubu-kubu untuk mengejek kamu. Ini contoh ya. Kalau ini jangan kakak lagi. Kalau kakak kan terlalu gimana. Ini contohnya kalau di lingkungan. Kamu anggap kamu waktu masih kecil, saya bawa kamu ke waktu masih kecil. Kamu dengan sahabatmu masih kecil, terus kamu mungkin ya ada salah kata atau apa tindakan, akhirnya diejek-ejek ya. Wah, kamu tuh salah. Ya, ataupun dibully. Nanti dia mencari orang yang sevibrasi dengan dirinya untuk yuk bully dia lagi yuk. Jadi dia ambil kawan-kawan. Nah, ini dia mau mempengaruhi lingkungan untuk menjudgemu supaya kamu terlebih terpuruk lagi. Makanya saya bilang jangan digubris. Kalau kamu gubris ya itu mangsanya itu. Wah, dia suka itu. Makanya saya bilang kalau kamu bicara dengan orang narsistik ya siap-siap saja kamu akan menjadi gila. Karena bicara dengan anak kecil kita harus ritme sama seperti anak kecil. Nggak bisa kita koneksi dengan bicara seperti orang dewasa dengan anak kecil. Ini kan bukan bicara apa ya, bukan bicara kedewasaan dalam bertindak atau apa, tapi ini jiwa. Dimana jiwa anak kecil ada di tubuh orang dewasa. Pemikirannya itu sama juga, jiwanya sama juga. Kalau dibilang hati anak kecil itu kan polos ya. Jadi mau senang, mau susah, mau tidak dia anggap biasa aja. Dia nggak peduli orang tuanya mau ada uang ke tidak, yang penting mak minta makan. Bahkan mungkin mamanya punya makanan yang mungkin kondisinya mamanya belum makan, dia rasa enak dia ambil. Mak minta lagi dong, tambah dong. Bener kan? Nah itu narsistik seperti gitu. Egois, super egois. Dan kamu masih mau terjerat dalam hubungan bersamanya. Tuh, masih ingin happy, ya. Apa dalam artian the hero pain, ya. Ingin happy bersamanya, nggak bisa, nggak terkoneksi, nggak bisa. Saya bilang kan tadi, kalau kamu mau happy, berarti penderitaan buat dirinya gitu. Nggak sevibrasi. Kecuali kalau kamu mau sengsara ya dia pasti happy. Itu aja. Dan kondisinya kan saya lihat di sini ada beberapa yang sudah berisik ya. Waduh, nih anakku juga ini ya aktif ya. Jadi maaf kalau suara terdengar di dalam video ya. Dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Jadi seperti gitu ya. Jangan mengharapkan kebahagiaan dari orang-orang yang toksik. Karena itu semu ya. Yang semesta mau jadilah diri sendiri ya. Harus bisa memberikan kebahagiaan untuk jiwa kita, diri kita. Harus bisa mengambil langkah yang tegas supaya orang-orang yang toksik, termasuk orang narsistik ini, tidak berani datang kepadamu. Kenapa mereka berani datang kepadamu? Karena kamu memberikan peluang, kamu yang mengizinkan. Ya, karena apa? Luluh dengan mulut manis, dengan senyuman, muka polos, padahal kamu tidak tahu bahwa itu jeratan. Pada saat kamu sudah mempunyai, dia sudah masuk dalam jerat, kamu sudah masuk dalam jeratannya, dia ambil ya, mengulitimu ya, dan sampai pada saat kamu sudah tidak berdaya dan dia lepas, dia buang tanpa ada rasa berdosa. Itu kan kita bilang kayak macam psikopat ya, tapi memang seperti gitu, mirip-mirip, tidak mempunyai kasih. Padahal bicaranya penuh kasih, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, ini itu, tamengnya aja supaya mengambil simpati dari dirimu. Jadi seperti gitu, ya. Dia itu bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan suplai dan suplainya tuh banyak, bukan hanya kamu. Jadi pada saat kamu sudah tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia pindah ke suplai lainnya. Makanya di sini ada triparty. Ataupun mungkin cuma datang sekejap, mengambil apa yang dia inginkan dan dia pergi lagi. Contohnya ya,
Dia tuh playboy atau playgirl, kamu sudah tahu. Tapi karena pesonanya, akhirnya kamu dibujuk rayu ya, terbuai. Mungkin kamu sudah berikan beli ini beli itu ya, ataupun mungkin sudah berhubungan badan. Pokoknya yang happy-happy aja. Habis itu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, ini terutama finansial ya, dia pergi meninggalkanmu, santai aja, tanpa seakan-akan ada dosa atau apa ya. Karena memang narsistik itu maunya happy aja, tanpa ada tanggung jawab. Terus ada yang bertanya, terus bagaimana karmanya kak? Ya dia punya karma, dia tidak bahagia. Karena apa? Dia masih mau mencari suplai-suplai lainnya, dan itu pun tidak bahagia. Makanya kalau mau dibilang orang narsistik itu ya, suka datang, suka pergi, suka-suka. Jadi seakan-akan itu kamu tuh kayak macam di matanya tuh kayak ya persinggahan aja. Dia mau datang silahkan, mau pergi juga terserah dia. Seakan-akan ini orang ini kayak gimana ya? Itu karena narsistik seperti gitu. Pada saat dia tidak bahagia dengan kamu, dia sudah bosan, dia pergi dengan yang orang lain, entah sahabat atau siapanya, terserah kemana, yang entah berantai yang dia mau. Habis itu dia pulang, kalau sudah bosan dengan dia lihat kamu sudah baik-baik saja, contoh ya, di rumah ada makan, saya kelaparan, saya mau makan, saya pulang ke rumah, suka-suka. Habis itu dia lihat, bosan lagi, saya pergi kemana. Atau bahkan mungkin bertahun-tahun tiba-tiba dia datang. Habis itu mungkin dia lihat bosan lagi, dia pergi lagi. Nah itu, suka-suka dia, tanpa ada rasa berdosa, tanpa rasa bersalah, dan tidak mau memperbaiki diri, tidak mau introspeksi diri. Dia tahu bahwa kamulah yang salah dan dirinya yang benar. Wah, ini sangat luar biasa toksik ya. Tetapi ada beberapa dari Aries yang masih pasti nanti dia berubah. Ya nggak apa-apa kalau hidupmu mau untuk menunggu dia berubah. Tapi ingat, berubah itu bukan karena dirimu, karena memang dia mau berubah, dan itu perlu proses, itu pun lama. Dan sangat disayangkan kalau hidupmu hanya digunakan untuk menunggu dan menanti. Syukur-syukur kalau dia mau berubah. Kalau nggak berubah, kasihan hidupmu. Kamu pakai sisa hidupmu atau hidup yang singkat ini untuk tidak berbahagia. Nah itu mirisnya di situ. Ada yang dililit hutang karenanya, kamu yang bayar. Nama baikmu hancur, kamu diam-diam baik. Padahal tadi tuh kamu tuh seorang singa yang gagah perkasa. Dapat dirinya kamu sebagai seorang semut yang bisa menggigit tapi diinjak juga bisa. Seakan-akan gigitanmu tuh nggak ada artinya gitu. Atau mungkin kamu dianggap sampah, tidak ada artinya. Entah dirimu, entah orang lain, karena dia. Pokoknya apa-apa kamu yang salah, kamu yang salah. Jadi ngapain kita mau berdebat dengan orang yang tidak, yang levelnya di bawah kita gitu, ya. Dan itu kamu lah Denny. Makanya ya, jangan salahkan siapapun dengan hidupmu yang tidak bisa berkembang karena dirimu yang meminta atau tidak mau berkembang, karena tetap bertahan di situ, ya. Jadi ingat, apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini pun ya, itu ada hikmah. Dan semesta juga mau untuk mendewasakan kamu. Mungkin kamu mendengarkan kata saya, ya mungkin kamu ada di kondisi saat ini yang tertekan. Kamu harus berani untuk mengambil sikap, untuk menjaga dirimu sendiri dari orang-orang jahat. Ya, kalau dia baik kepadamu, tidak mungkin dia mau menjeratmu dalam hal. Menjerat ini kan sakit ya, kita nggak bisa kemana, ke sini ke sana. Pasti kalau dia menyayangimu, pasti dia membebaskanmu, dia akan mensupportmu apa yang kamu inginkan, bukan malah menghakimimu atau malah membuatmu bersedih. Jadi kita punya logika dan hati itu harus seimbang. Kamu ini di sini terlalu empati. Kita baik oke, tapi terlalu baik jangan. Karena kalau terlalu baik kita dimanfaatkan. Jatuhnya di situ. Tapi kalau kita terlalu memakai logika berlebihan, kita egois. Kita lebih ke sombong, rasa angkuh. Nah itu jangan, makanya harus seimbang. Kita beriman tapi harus berhikmat juga. Ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan ada Aries ya, sesama Aries, ada Taurus, Cancer, ada Leo,
Ada Gemini, Sagittarius juga ya, ada Libra, Scorpio dan Capricorn. Dari inisial ada huruf L, J, F, T, ada K, M, S, B, Y, R, ada T, T double bagus, I, F, G, W, H dan J ya. Yang double berarti energinya up. Kenapa saya bilang bagus? Berarti itu mengiyakan bahwa dia level tinggi. Sudah mau ke psikopat mungkin ya. Bukan saya menakut-nakutimu ya, tetapi ini gangguan jiwa, kejiwaan. Jadi hati-hati. Ibaratkan kamu memelihara apa ya, kayak kamu tuh ada musuh dalam selimut gitu ya. Kamu tahu dia baik, ternyata dia ada musuh di mana suatu waktu bisa menikammu dari belakang. Hati-hati. Makanya saya bilang kamu harus punya perlindungan untuk dirimu. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ya, jangan terlalu mau menyenangi orang lain, apalagi menyenangi narsistik. Karena narsistik senang di mana dia bisa bahagia, di mana dia bisa melihatmu menderita. Nah, itu. Jadi kasihan dirimu. Kamu menderita karena mau membahagiakan orang lain. Ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih tegas mengambil sikap untuk kebahagiaanmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.